Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Adila, NIM 2212111089, kelas 3C, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Jurnalistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jurnalistik adalah ilmu yang menyangkut tentang kewartawanan atau bersurat kabaran. Nah, kata jurnalistik ini adalah kata serapan dari jurnalistik atau jurnalisme yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti kewartawanan. Kata dasar jurnalistik adalah jurnal yang artinya laporan atau catatan, atau juga jour yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti hari atau day atau catatan harian yang biasa disebut dengan diary. Nah, dalam bahasa Belanda, jurnalistik berarti penyiaran catatan harian. Jadi, jurnalistik adalah aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah, atau situs web berita atau menyiapkan berita untuk disiarkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu the activity or profession of writing for newspapers, magazines, or news websites or preparing news to be broadcast. Nah, sinonim atau kata yang semakna dengan jurnalistik adalah pers atau the pers. Secara terminologis, jurnalistik dapat dipahami dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama adalah jurnalistik sebagai proses, yaitu aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Yang kedua, jurnalistik sebagai teknik, yaitu keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik, yaitu berita, artikel, feature, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa atau reportase dan wawancara. Nah, yang ketiga ada jurnalistik sebagai ilmu, yaitu jurnalistik adalah bidang kajian atau field of study mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi atau peristiwa, opini, pemikiran, ide melalui media massa. Adapun produk jurnalistik yaitu hasil karya berupa tulisan, foto, video, audio yang bernilai berita, berisi informasi aktual, faktual, penting, dan menarik. Lalu ada produk jurnalistik terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada berita atau news, yang kedua ada artikel opini atau views, dan yang ketiga ada feature atau paduan news dan views. Nah, produk jurnalistik ini disajikan atau disebarluaskan melalui berbagai jenis media massa termasuk surat kabar, majalah, radio, dan televisi, serta internet atau media online. Jurnalistik dalam meliput dan memberitakan sebuah peristiwa harus melalui rumus baku berita yaitu 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini terdiri dari who, yaitu siapa yang terlibat, seperti pelaku, korban, saksi, dan lain-lain. What, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, seperti peristiwa, kejadian, dan acara. When, yaitu kapan terjadinya peristiwa tersebut, seperti hari, tanggal, dan jam. Where, di mana terjadinya peristiwa tersebut, seperti tempat kejadian dan lokasi acara. Why, yaitu mengapa terjadinya peristiwa tersebut, seperti alasan, motivasi, dan penyebab ataupun tujuan. Dan yang terakhir ada how, yaitu bagaimana proses kejadian peristiwa tersebut, seperti detail kejadian, suasana acara, rincian, atau kronologi peristiwa. Nah, kemudian ada jenis atau media jurnalistik. Berdasarkan jenis media dan teknik publikasinya, jurnalistik dapat dibedakan menjadi jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, dan jurnalistik online. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Nah, berita yaitu secara sederhana diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, isu, public figure, rencana-rencana, dan lain-lain. Nah, berita ini selalu berisi fakta, tetapi tidak semua fakta bisa dijadikan berita. Nah, layak berita menurut Walter Lippmann yaitu harus memuat unsur kejelasan, kejutan, unsur kedekatan geografis, dampak, dan konflik. Lalu ada model penulisan berita yaitu hard news, soft news, dan feature. Hard news
yaitu berita yang langsung disampaikan ke publik, biasa juga disebut dengan breaking news atau straight news. Soft news, yaitu berita yang ditulis secara ringan, tidak kaku, luas, dan kebanyakan bisa disajikan kapan saja. Future, yaitu tulisan khas yang luas, tahan waktu, menarik, tidak kaku, dan biasanya mengangkat aspek kemanusiaan. Nah, news feature adalah fitur yang mengandung berita. Sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.